Oke, selamat siang anak-anak, anak-anak siswa-siswa Bimbel Smart. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar online nih. Kakak akan sedikit kasih materi terkait tema 8, yaitu kegunaan air bagi makhluk hidup. Nah, kenapa kita belajarnya online? Karena sekarang pemerintah sedang meliburkan sekolah selama 2 pekan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 atau virus corona. Nah, nggak apa-apa deh, sama aja belajar ya. Kita belajar online aja sekarang. Nah, sekarang kakak akan bahas tentang tema 8, yaitu bagian IPA-nya, yaitu kegunaan air bagi makhluk hidup. Coba nanti adik-adik boleh dibuka bukunya ya, tema 8 yaitu IPA. Nah, yang pertama di sini ternyata kegunaan air bagi makhluk hidup itu sangat luar biasa sekali, banyak manfaatnya, banyak kegunaannya. Mungkin adik-adik sekalian juga sudah pada tahu nih kegunaan-kegunaan air bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk minum, untuk mandi, untuk masak, dan untuk mencuci. Nah, mungkin kalian setiap hari pasti perlu minum. Kenapa perlu minum? Karena tubuh itu butuh nutrisi, butuh tenaga, butuh cairan. Coba bayangkan kalau misalkan kalian tidak minum, nah kalian akan sakit, kalian tidak akan dehidrasi, kekurangan air. Oleh karena itu, nah jelas di sini manfaat air adalah untuk minum. Selain untuk minum, kalian juga bisa digunakan untuk mandi. Kalian bisa mandi pagi, bisa mandi sore. Nah, itu kegunaan air. Selain mandi, ternyata bisa gunakan untuk masak. Nah, untuk masak ketika mau bikin sayur, mau bikin kopi, nah pasti kita terlebih dahulu memasak air terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu mencuci. Nah, nih kalian nih mungkin kalau libur, kalau lihat mama sama bapak suka mencuci, nah itu kegunaan dari air ya. Ternyata untuk minum, untuk mandi, untuk masak, untuk mencuci. Nah, ini biasanya untuk minum, mandi, dan masak, untuk mencuci ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air kedua yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air. Ternyata listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berasal dari air. Nanti menggunakan turbin yang dihubungkan menggunakan beberapa alat yang memungkinkan yang bisa menghasilkan energi listrik, disebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Jadi air bisa dijadikan sebagai tenaga listrik untuk menerangi kehidupan sehari-hari, untuk menonton TV, listriknya untuk memasak. Nah, itu manfaat-manfaat dari air yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air. Kegunaan selanjutnya yaitu sebagai sarana olahraga. Oh, ternyata air juga bisa digunakan untuk olahraga. Contohnya, mungkin kalian pernah lihat orang yang bermain arum jeram. Arum jeram yang ada di sungai menggunakan air yang sangat deras. Nah, itu dinamakan dengan arum jeram. Yang kedua, ski air. Seperti motor yang suka digunakan ketika di laut, di pantai, menggunakan manfaat dari ombak laut. Itu namanya ski air. Yang selanjutnya itu sebagai selancar. Kalau selancar, nah menggunakan papan selancar. Nah, biasanya ini menggunakan memanfaatkan ombak besar ketika ombak besar datang. Nah, itu dinamakan dengan selancar.
Ternyata kegunaan air yaitu sebagai sarana olahraga juga. Selanjutnya yaitu untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu butuh air untuk proses fotosintesis. Sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang terjadi di daun oleh tumbuhan yang bisa menghasilkan oksigen dan amilum sebagai cadangan makanan. Ternyata itu membutuhkan air untuk proses fotosintesis. Mungkin kalian ketika suka duduk di bawah pohon, suka merasakan sejuk. Nah, itu hasil dari proses fotosintesis. Tapi jangan lupa, ternyata tumbuhan itu membutuhkan air untuk proses fotosintesis ya. Selanjutnya, kegunaan air. Hewan membutuhkan air dan membersihkan tubuhnya. Nah, jadi untuk membersihkan tubuh hewan, contohnya ketika kerbau. Nah, kerbau ini hobinya itu suka main guling-gulingan di tanah yang kotor, di tanah yang lembek, yang pokoknya yang tanah-tanah yang kotor, suka main-main. Nah, ketika dia mau membersihkannya, dia perlu air bersih. Jadi air sangat diperlukan hewan untuk membersihkan tubuhnya. Kemudian sebagai perikanan dan pariwisata. Jelas nih perikanan, karena tempat hidup ikan adalah di air. Coba bayangkan kalau misalkan tidak ada air, pasti tidak akan hidup ikannya, akan mati, karena tempat habitat ikan adalah di air. Selain itu dijadikan juga sebagai budidaya ikan ya. Kemudian sebagai sarana pariwisata. Nah, ini biasanya dijadiin tempat rekreasi pariwisata air itu ya. Selanjutnya yaitu sebagai alat transportasi pergerakan perahu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Biasanya ini dijadikan sebagai alat transportasi ketika kita mau menyeberang ke suatu tempat menggunakan aliran air. Contohnya menggunakan perahu. Perahu dijalankannya itu oleh air. Kapal juga oleh air ya. Itu sebagai salah satu alat transportasi. Nah, itu beberapa kegunaan dari air. Selain 6 ini juga, air juga masih banyak kegunaannya. Ini secara umumnya ya. Jadi ada 6 ada 7 kegunaan air. Yang pertama untuk kehidupan sehari, contohnya minum, mandi, masak, dan mencuci. Sebagai pembangkit listrik tenaga air, sebagai sarana olahraga, untuk fotosintesis, membersihkan hewan, perikanan dan pariwisata, dan sebagai alat transportasi. Nah, itu manfaat-manfaat dari air. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak?